Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video praktikum kedua kali ini, kita akan membahas tentang berbagai macam source code atau sintaks PHP dasar. Sebelum itu, saya mau jelaskan beberapa jenis-jenis apa yang akan kita pelajari pada video ini. Jadi yang pertama itu adalah variabel pada PHP. Variabel pada PHP itu terbagi menjadi 3. Ada yang namanya variabel lokal, variabel global, kemudian variabel statik. Seperti apa contohnya? Kita akan langsung lihat saja ke codingannya. Tapi sebelum itu, saya harap Anda semua mengaktifkan Apache-nya dulu, server Apache-nya agar tidak kelupaan. Oke, pertama-tama kita langsung membuat file PHP-nya saja dulu. Kita membuat file PHP-nya index.php. Oke. Kalau kita membuat file index.php ini, dia akan langsung membaca dia yang akan di-compile oleh browser adalah si indeksnya ini. Jadi tidak perlu kita mengompil dengan mencari nama filenya pada browser atau localhost-nya. Tinggal langsung mengompil pada nama foldernya saja, mengetikkan nama foldernya, maka yang akan ditampilkan adalah si indeks ini. Karena yang akan dicari pertama oleh browser atau localhost adalah si indeks ini. Oke, baik. Pertama kita buat belajar PHP dasar. Nah, kita cek dulu di browser. Oke, sudah tampil ya. Belajar. Oke, baik, kita lanjut. Di sini saya akan menjelaskan pertama-tama tentang variabel mendasar pada PHP. Nah, variabel mendasar pada PHP terbagi menjadi 3. Ada variabel global, ada variabel statik, kemudian ada variabel lokal. Pertama-tama saya akan memperlihatkan variabel global terlebih dahulu. Nah, untuk definisinya sendiri, variabel global ini adalah variabel yang berada di luar function. Jadi kalau misalkan kita mau manggil si variabel ini lewat sebuah function, dia tidak akan tampil atau malah error karena dia berada di luar function. Jadi variabel global tidak bisa dipanggil menggunakan function ketika dia berada di luar function tersebut. Untuk mendeklarasikan sebuah variabel sendiri, kita harus mengetikkan $ di depannya khusus untuk source code PHP. Dolar terus nama variabelnya. Misalkan ini variabel global. Nah, variabel global. Anggaplah ini variabel global. Variabel itu adalah sebuah wadah. Kemudian wadah tersebut menampung sebuah kalimat. Ini adalah sebuah variabel global. Kemudian kita tinggal menampilkan atau memanggil si variabel ini. Misalkan kalau echo sendiri untuk menampilkan kalimatnya ke browser. Jadi echo kita tinggal panggil saja echo
variabel ini variabel global. Nah, kita lihat dia sudah menampilkan variabel yang kita buat tadi. Kemudian ada yang namanya variabel lokal. Nah, variabel lokal inilah variabel yang kita hanya bisa jalankan di dalam sebuah function. Jadi untuk membuat function, kita buat function dulu, deklarasikan function, terus nama functionnya. Misalkan kita kasih nama variabel function variabel lokal. Nah, kemudian di dalamnya itu terdapat variabel lokal. Variabel lokal yaitu variabel yang berada di dalam function dan bisa dipanggil melalui function. Misalkan ini variabel lokal. Variabel lokal isinya sama seperti ini saja. Tinggal ganti ini menjadi lokal. Kemudian agar ketika kita menampilkan ini variabel lokal dia tidak berdempetan, ya kita kasih sebuah break lagi atau enter istilahnya. Sebuah enter biar dia tulisannya di bawah, bukan di samping global. Nah, untuk menampilkan si variabel ini kita buat echo-nya lagi. Echo ini variabel lokal. Nah, belum sampai di situ. Jadi ini cuma mendeklarasikan apa isi dari si variabel function ini. Nah, untuk menampilkannya di browser kita panggil dulu functionnya. Function variabel lokal. Yang kita panggil enggak pakai function ya. Enggak pakai function, jadi tinggal kita panggil nama variabelnya, terus ini dalam kurung, kemudian kita panggil. Kita lihat. Nah, bisa kita lihat sudah tampil ini adalah sebuah variabel lokal. Kemudian ada yang namanya variabel statik. Apa sih variabel statik itu? Jadi variabel statik adalah variabel yang tidak akan mereset nilai dari variabel tersebut ketika variabel tersebut telah ditampilkan atau dideklarasi. Mungkin sebagai contoh kita buat di statik aja. Nah, kita buat fungsinya lagi. Ini kita ubah aja jadi variabel statik. Nah, variabel statik itu kita harus definisikan sebelum atau di belakang dari dolarnya sendiri. Jadi kita buat statik variabel, misalkan apa gitu, statik variabel nilai statik. Misalkan nilai awalnya itu berapa ya? 0. Nah, nilai statik. Nah, kalau misalkan kita tidak memakai statik di sini, jadi ketika kita menampilkan di browser, dia nilainya akan tetap 0
karena nilai dari variabel ini akan selalu di reset ketika ditampilkan. Ketika setelah ditampilkan dia akan mereset lagi jadi 0. Ditampilkan reset lagi jadi 0. Jadi fungsinya adalah ketika kita ingin menggunakan misalkan ketika kita mau menampilkannya mengurutkan nilai gitu, misalkan echo nilai statik plus, jadi dia tetap akan bertambah nilainya. Misalkan lalu kita panggil di sini fungsinya variabel statik. Nah, kita panggil dulu satu variabel statiknya. Oh benar, kita belum ada break di sini. Kita kasih break dulu, kemudian kita panggil variabel statik. Nah, seperti yang kita lihat dia sudah menampilkan isi dari variabel statiknya. Nah, bedanya apa? Kalau misalkan kita panggil dia berulang-ulang seperti ini, misalkan 5 kali. Ketika kita panggil, dia akan terus bertambah karena kita sudah beri nilai statik plus. Kalau misalkan kita tidak memberikan nilai statik, maka dia akan 0 terus. Karena meskipun ada plus di sini, nilai statik plus, ketika dia tidak menggunakan fungsi atau variabel statik, dia akan selalu mereset ketika setelah ditampilkan. Jadi setelah nilai statiknya 0 ini ditampilkan, dia reset lagi jadi 0. Terus ditampilkan, reset lagi jadi 0. Jadi dia tidak pernah menjalankan fungsi yang di bawahnya nilai statik. Makanya kita membutuhkan sebuah variabel statik agar si urutan dari variabel yang kita tampilkan sebanyak 5 kali ini dia tidak reset lagi. Maksudnya ketika kita tampilkan dia tidak reset lagi karena nilai yang sebelumnya telah tersimpan entah di mana, di suatu tempat di dalam komputer ini, di dalam memorinya dia akan tersimpan, kemudian dia akan terus menjalankan nilai plus-plusnya seperti itu. Oke, mungkin untuk variabel mendasar mungkin cukup sampai sini dulu. Kita beralih ke topik selanjutnya. Oke, kita lanjut ke topik selanjutnya. Nah, di topik selanjutnya ini kita akan membahas tentang operator pada PHP. Operatornya sendiri yang kita bahas akan ada 3, yaitu operator aritmatik, operator assignment, dan juga operator perbandingan. Oke, pertama-tama kita akan mulai dari operator aritmatik terlebih dahulu. Tapi sebelum itu, agar lebih rapi, nggak rapi-rapi banget sih sebenarnya, kita berikan di sini sebuah komando biar menandakan ini adalah latihan variabel. Tambahkan komen biar kita bisa lihat sendiri. Kemudian ini latihan, kita akan pelajari latihan aritmatik. Nah, jadi operator PHP yang akan saya jelaskan terlebih dahulu adalah adalah operator aritmatik. Nah, pertama-tama kita buat variabel terlebih dahulu. Kita beri nama variabel 1, yang mana variabel 1 ini menampung nilai sebanyak 30 misalkan. Kemudian kita buat sebuah variabel nilai 2.
mana nilai 2 ini akan menampung nilai berjumlah 5. Nah, kemudian kita akan buat variabel hasil, yang mana variabel hasil inilah yang akan kita operasikan sebagai operator aritmetik. Bagaimana? Jadi di dalam sebuah variabel hasil ini akan menyimpan operator aritmetik antara nilai 1 dan nilai 2. Operator pertama yang akan kita gunakan di sini adalah penjumlahan, operator aritmetik penjumlahan. Jadi isinya seperti ini. Kalau kita bisa definisikan, operator aritmetik penjumlahan antara nilai 1 dan nilai 2 akan disimpan di dalam sebuah variabel hasil. Nah, kemudian tinggal kita panggil. Di sini saya sudah punya kodenya memanggil yang tadi saya sudah buat sebelumnya. Nah, saya tinggal jelaskan saja. Jadi kita akan menampilkan jadi yang akan kita tampilkan di browser itu hasil dari 30 atau nilai 1 dijumlah dengan 5 atau nilai 2 sama dengan hasilnya ini, hasil aritmetiknya. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini, setelah string ada titik, kemudian var ada titik lagi. Nah, ini adalah sebagai pembatas atau pembatas antara sebuah string dan juga variabel. Jadi kalau misalkan kita tidak menggunakan titik, maka dia akan error karena dia akan sulit lah pokoknya dikenali yang mana sebuah string, yang mana sebuah variabel. Makanya kita perlu pemisah berupa titik. Kalau misalkan kita tampilkan di browser, nah hasilnya seperti ini. Nah, bisa lihat ya, hasil dari 30 plus 5 sama dengan 35. Gimana kalau kita mau hasil aritmetik yang lain? Kita akan mencoba hasil aritmetik yang lain. Nah, kita buat lagi variabel hasil. Misalkan kita ganti ini menjadi hasil tambah. Jadi ini tuh hasil tambah. Nah, hasil tambah. Oke, aman ya. Kemudian kita buat hasil kurang. Ini diganti jadi kurang. Kemudian kita deklarasikan lagi. Ini kita jadi variabel hasil kurang. Oke, kita lanjut lagi. Tadi ada sedikit kendala. Jadi setelah kita mengganti hasil kurang ini, kemudian di sininya kita ganti juga biar dia menjadi kurang, supaya kita lihat hasilnya seperti ini. Hasil dari nilai 1 dikurang nilai 2 sama dengan hasil kurang atau 25. Kemudian apalagi? Kita tambah, kita buat hasil perkalian lagi, hasil kali. Ini ganti jadi kali. Kita ganti jadi kali.
Kemudian ini kita ganti juga hasil kali. Ganti jadi hasil kali. Kemudian stringnya kita X saja biar melambangkan kali gitu. Kita lihat, oke, hasil dari 30 dikali 5 atau hasil dari nilai 1 dikali nilai 2 sama dengan hasil kali atau 150. Kemudian ada lagi hasil bagi. Nah, pokoknya seperti ini saya teman-teman. Paling yang diganti itu cuma ininya saja, lambang aritmetiknya saja yang diganti. Sama, jangan lupa untuk menampilkan kita tampilkan sesuai dengan variabelnya, variabel hasilnya. Sorry. Ini kita tambah, kemudian ini jadi hasil bagi. Ini tadi salah. Oke, aman. Hasil dari 30 dibagi 5 sama dengan 6. Kemudian kita buat lagi apa? Ada yang namanya modulus atau hasil bagi. Modulus ini kalau secara hitung-hitungannya adalah hasil dari pembagian atau sisa dari pembagian yang tidak habis. Lambang modulus sendiri adalah persen. Oke, kita langsung tampilkan saja. Kita tampilkan variabel hasil bagi, hasil modulus. Kemudian ini kita ubah biar kelihatan bahwa ini adalah penjumlahan modulus atau operator modulus. Nah, hasil dari 30 modulus 5 adalah 0. Nah, udah benar ya? Karena 30 itu habis dibagi 0, jadi habis dibagi 5, jadi hasil bagi dari 30 bagi 5 itu tidak ada. Lain halnya kalau misalkan 13 terus dibagi 5. Kalau di sini misalkan 13 terus modulus 5, 13 modulus 5. Itu hasilnya 3. Karena hasil bagi dari 10 dibagi 5 itu tersisa 3. Oke. Kita kembalikan lagi. Kemudian ada namanya perpangkatan. Ini adalah aritmetik terakhir, perpangkatan hasil pangkat. Nah, untuk operatornya dia berbentuk seperti ini, bintang 2 kali. Kalau di sini mungkin saya akan pakai lambang ini sebagai lambang pangkat. Kemudian hasilnya kita tampilkan, kita ambil dari hasil pangkat. Oke, kita lihat 30 pangkat 5 sama dengan 2.430.000. Oke. Nah, setelah aritmetik kita beralih ke latihan selanjutnya, pada operator selanjutnya, yaitu operator assignment. Oke, baik, kita lanjut ke topik kedua, yaitu operator assignment. Kalau dari definisinya sendiri, operator ini adalah operator yang memberikan nilai atau value tertentu ke variabel atau mengassign nilai atau value ke dalam sebuah variabel.
sebenarnya kalau kita melihat ke atas sebenarnya kurang lebih sama. Kalau operator assignment ini kurang lebih sama dengan aritmetik. Cuman penulisannya saja yang agak sedikit berbeda. Jadi kalau misalkan pertama kita buat variabel 1, misalkan kita buat variabel 1 yang isinya itu 5. Nah, variabel ini kemudian kita assign untuk memberikan value tertentu terhadap si variabel 1 ini. 1 plus 5 misalkan. Oke. Kemudian kita panggil echo variabel 1. Kita lihat hasilnya 10. Jadi itu misalkan, jadi penjelasannya sebenarnya variabel 1 di plus 5. Variabel 1 ini di plus dengan 5. Jadi kalau misalkan di sini 10. Kalau misalkan di sini 10, di sini hasilnya 15. Nah, seperti itu. Sebenarnya sama dengan aritmetika tadi. Oke, di sini sebenarnya kita tinggal mengubah operatornya. Kalau misalkan ini kurang, jadi dia minus 5. Tapi kita lupa berikan dia BR di sini. Di sini saja BR string BR atau break untuk melakukan enter. Jangan lupa setelah variabel atau sebelum BR-nya kita berikan pembatas biar dia bisa mengenali yang mana string, yang mana variabel. Nah, untuk operasi lainnya kita kopas-kopas saja biar menghemat durasi. Misalkan di sini perkalian, terus di sini pembagian, terus di sini modulus, dan di sini perpangkatan. Kita ubah nilainya biar agak sedikit berbeda. Di sini 45, di sini 68, di sini 21, 10, 95 dengan 8, sini 50 dengan 5 lah. 55, terus di sini 57, di sini 23. Sekali lagi ini sebenarnya hasilnya operatornya kurang lebih sama dengan operator aritmatika, cuman penulisannya yang berbeda. Oke, kita lupa saya lupa membuat atau mengganti nama variabelnya. Jadi ini kita ganti dulu. Error itu dia. Dan yang terakhir di sini kita beri nama variabel 6. Kita pangkatkan si variabel 6 dan kita tampilkan si variabel. Kita lihat, oke, hasilnya seperti ini. Mungkin terlalu banyak. 2 pangkat 2. Oke, hasilnya 4 ya, teman. Oke, mungkin seperti itu untuk operator assignment. Selanjutnya kita beralih ke operator yang terakhir atau operator ketiga, yaitu operator perbandingan. Oke, kita lanjut lagi di operator yang terakhir, yaitu operator perbandingan. Nah, pada operator ini kita akan sering menggunakan yang namanya if else.
ada banyak sekali operator yang terdapat pada operator perbandingan. Nah, saya akan mulai dengan operator sama dengan. Jadi misalkan gini. Pertama-tama saya buat variabel jawaban misalnya. Jawaban. Nah, variabel jawaban ini saya isi dengan pernyataan jawaban benar. Oke. Nah, variabel ini berisi jawaban yang benar. Kemudian kita buat perbandingannya atau kondisinya. If kita masukkan kondisinya, jika variabel jawaban sama dengan benar, maka tampilkan bahwa jawaban ini atau jawaban Anda benar. Nah, sebaliknya atau ketika kondisi tidak terpenuhi, kita menggunakan else. Jika jawaban tidak sama dengan benar atau kondisi di luar dari benar, maka tampilkan jawaban Anda salah. Oke. Nah, untuk operator perbandingan sama dengan sendiri itu menggunakan 2 sama dengan. Nah, kita lihat jawaban Anda benar karena pernyataan benar tersebut sendiri terpenuhi karena variabel jawaban memang berisikan benar. Nah, kemudian ada lagi satu namanya identical equal atau perbandingan yang harus benar-benar identik. Jadi kalau misalkan 2 sama dengan seperti ini, itu kalau misalkan di sini kita tulis jawaban 1, var-nya jawaban 1, terus di sininya 1, tapi menggunakan string. Jadi dia akan tetap dinyatakan sebagai benar meskipun tipe datanya berbeda. Nah, bisa kita lihat di sini jawaban yang dideklarasikan di variabel adalah sebuah integer, sedangkan di kondisinya kita hanya menuliskannya sebagai string. Dengan menggunakan sama dengan 2 seperti ini, dia akan tetap mendeklarasikan jawabannya sebagai benar. Nah, bagaimana jika kita mendapatkan sama dengan yang 3? Kalau sama dengan 3, dia akan didefinisikan salah. Karena untuk sama dengan 3 sendiri, kita harus menggunakannya benar-benar identik, sesuai dengan tipe datanya pun harus identik. Jadi misalkan di sini, dia harus string juga, biar dia dinyatakan identik. Nah, maka jawaban Anda benar. Seperti itu untuk kita ubah kembali. Mungkin seperti itu untuk penjelasan dari perbandingan sama dengan. Nah, kemudian kita beralih ke tidak sama dengan. Misalkan kita buat variabel lagi, variabel jawaban 2. Variabel jawaban 2 itu sama dengan jangan jawaban 2. Variabel nilai siswa. Variabel nilai siswa. Misalkan nilai siswa ini kita deklarasikan nilainya 90. Terus kita buatlah perbandingannya dengan kondisi jika variabel
jika variabel nilai siswa tidak sama dengan 90, maka dia dinyatakan tidak tuntas. Sebaliknya, atau ketika kondisi if-nya tidak terpenuhi, dia akan menampilkan jawaban tuntas. Oke, kita lihat. Oke, di sini kita lupa menggunakan titik koma. Nah, kita lihat karena nilai dari mahasiswa ini kita deklarasikan 90, maka ketika kita melakukan perbandingan, jika nilai mahasiswa tidak sama dengan 90, maka dia tidak tuntas. Sebaliknya, jika dia sama dengan 90, maka dia tuntas. Nah, sama seperti perbandingan operator sama dengan tadi, operator tidak sama dengan ini memiliki identical operator juga, yang mana dia menggunakan satu lagi tambahan operator. Jadi kalau misalkan seperti ini, tidak sama dengannya cuma satu, maka ketika kita deklarasikan ini sebagai string, jawabannya akan tetap sama kan? Nah, karena dia tidak membutuhkan sebuah variabel yang identik untuk membenarkan kondisi si if-nya ini. Nah, kecuali kita menambahkan identical sama dengan. Ketika kita compile, nah dia akan terbaca tidak tuntas karena variabel ini terbaca tidak identik dengan ini. Jadi dia dinyatakan tidak sama dengan. Jadi dia harus 90 dia harus sama tipe datanya dengan si nilai mahasiswa. Si kondisi yang di dalam if. Biar dia dinyatakan sebagai identik. Oke. Kemudian kita berlanjut ke lebih dari dan kurang dari. Jika variabel nilai mahasiswa lebih dari 90, maka nyatakan dia sebagai lulus. Dia dinyatakan lulus. Oke. Nah, kondisi lainnya, jika dia kurang dari 90, maka dia dinyatakan remedial. Dia dinyatakan remedial karena kenapa? Karena di sini dinyatakan lebih dari 90. Sedangkan nilai mahasiswa cuma sebatas 90 dan tidak lebih dari 90. Kalau kita tambahkan di sini lebih atau sama dengan 90, maka dia lulus karena lebih atau sama dengan. Jadi kalau misalkan ini 91, baru dia lulus ketika tidak menggunakan sama dengan. Oke, kemudian untuk si kurang dari, kurang lebih sama, kurang dari 80,
kurang dari 80 remedial, dan sebaliknya jika lebih atau sama dengan dia dinyatakan lulus. Oke, dia dinyatakan lulus karena nilainya lebih dari atau sama dengan 80. Oke, jelas ya. Mungkin untuk memperjelas operator perbandingan ini, saya akan coba buat satu lagi. Mungkin seperti ini. If atau jika. Kita pakai variabel yang di atas. Nilai mahasiswa lebih atau sama dengan dari 90, maka kita nyatakan nilainya itu A. Oke. Nah, kemudian kita tambahkan lagi di sini else if atau kondisi kedua. Sedangkan jika nilai siswa sama dengan 90, berarti di sini nilai siswa di sini berarti tidak pakai sama dengan. Nilai siswa sama dengan 90. Enggak. Benar. 90. Sedangkan di sini sama dengan 80. Kita nyatakan nilainya dia ini salah. Maka kita nyatakan nilainya dia ini sebagai dapat B. Oke. Nah, kondisi akhirnya ketika dua kondisi ini tidak terpenuhi, else. Enggak. Berarti else if di sini. Nah, untuk else if-nya sendiri kita akan kasih operator kurang dari sama dengan 80. Kurang dari sama dengan 50 lah. 50, jadi dia di sini C. Nah, kondisi yang tidak menyangkut keduanya itu else, jadi dia B. Atau istilahnya dia berada di antara 90 dan di bawah 90 dan di atas 50. Jadi dia itu B. Atau cukup lah. Ya, karena nilai mahasiswa yang dideklarasi itu 91, harusnya dia nilainya A. Kan? Jadi kalau misalkan nilainya 76, harusnya dia nilainya B. Nah, kan? Nilainya B. Kalau nilainya 21, jadi nilainya C. Mana? Mungkin seperti itu untuk pembandingan. Nah, kita masuk ke pembahasan terakhir kita pada praktikum 2 kali ini, yaitu tentang function. Sebenarnya tadi kita sempat membahas sedikit di atas tentang function, yang mana function tersebut kita gunakan untuk menampilkan variabel lokal dan statik. Tapi di sini kita akan membahasnya sedikit lebih detail, lebih detail tentang function ini. Jadi kalau misalkan di sini kita buat function penjumlahan. Nah, kalau tadi di atas kita tidak bisa mengambil
variabel yang telah kita buat di luar function, kita tidak bisa memasukkannya ke dalam function kan. Nah, kita bisa mengakalinya sebenarnya dengan cara mendeklarasikan sebuah parameter di dalam functionnya. Jadi misalkan kita deklarasikan parameter A, variabel A, kemudian variabel B. Nah, ini bebas mau namanya apa variabelnya. Yang jelas ini cuma sekedar pendeklarasian parameter. Jadi dia cuma memberikan slot. Di sini ada slot A dan slot B sebagai tempat untuk menampung variabel global yang tadi kita deklarasikan di luar function. Kita lanjut saja, misalkan variabel hasilnya di sini, hasil dari penjumlahan. Jadi penjumlahan itu adalah variabel A ditambah variabel B, variabel parameter A ditambah parameter B, gitu. Kemudian kita tampilkan hasil penjumlahannya adalah hasil penjumlahannya adalah variabel penjumlahan. Nah, setelah kita men-set isi dari function penjumlahan ini, kemudian kita panggillah functionnya penjumlahan. Ingat, jadi untuk memberikan variabel atau untuk agar codingan kita tidak error, kita harus mengisi parameter ini, parameter dari fungsinya, yang mana slotnya tadi kita telah buat menjadi 2 slot. Berarti kita bisa mengisi 2 nilai juga di sini, 2 nilai variabel. Misalkan kita masukkan nilai 1 untuk mengisi slot A. Kita masukkan nilai 1 untuk mengisi slot A. Nah, kemudian kita masukkan variabel nilai 2 untuk mengisi slot B. Jadi dengan kata lain, slot A-nya telah terisi oleh si nilai 1 dan slot B-nya terisi oleh si nilai 2. Maka hasil penjumlahannya adalah 35, yang mana 35 itu adalah hasil dari 30 ditambah 5, hasil dari nilai 1 ditambah nilai 2. Nah, bagaimana kalau kita menambahkan satu slot lagi di sini? Kita menambahkan misalkan slot parameter C. Maka dia akan error karena kita harus mengisi sesuai slotnya. Maka ketika di sini penjumlahannya cuma A plus B, maka kita tambahkan lagi misalkan kurang variabel C. Nah, di sini kita isi slotnya dengan variabel nilai 3. Terisilah dia slotnya, maka dia tidak error lagi. Kita lihat hasilnya, nah 27. Hasil penjumlahannya adalah 27. Karena seperti itu, slot parameter yang kita telah isi semua itu bisa kita isi sampai berapapun juga. Mungkin ini saja penjelasannya.
untuk function, dan saya kira sudah cukup untuk penjelasan dari awal tentang variabel, kemudian operator aritmetik, operator assignment, operator perbandingan, terus function yang agak sedikit lebih detail tentang menjelaskan dari parameternya sendiri, tentang menjelaskan parameter yang bisa kita isi. Oke, mungkin sekian saja dari video praktikum kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.